Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Sorry Buru-Buru ILD. Pada video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas tentang partikel. Sesuai sama judul video, kita akan menginvestigasi partikel psi. Partikel psi ini merupakan salah satu dari Toritate Joshi. Apa itu Toritate Joshi? Toritate Joshi merupakan partikel yang digunakan untuk menunjukkan tanggapan atau perasaan pembicara. Contohnya seperti sae, sura, hodo, bakari, dake, koso, nante, nangka, dan lain-lain. Letaknya sama seperti kakujoshi. Apa itu Kakujoshi? Kakujoshi merupakan partikel yang digunakan untuk menunjukkan status kata. Misalnya, kata ini memiliki status sebagai subjek, atau sebagai objek, atau sebagai keterangan waktu, atau sebagai keterangan tempat. Nah, di sini aku ada reibung, jadi kita baca sama-sama reibungnya ya. Nanti kita juga bakalan bahas lebih dalam lagi tentang reibung ini, untuk mengetahui apa sih fungsi dari partikel psi. Kita baca reibungnya sama-sama. Kanji ga zenzen yomemasen. Hiragana sae yomemasen. Yang artinya itu adalah aku sama sekali nggak bisa baca kanji. Bahkan hiragana aja nggak bisa baca. Nah, dari terjemahan ini kita bisa petik bahwa partikel psi memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu keadaan yang nggak wajar. Mungkin yang ngomong itu tuh teman kalian, teman sebangku kalian yang udah belajar bahasa Jepangnya tuh udah misalnya 1 tahun, tapi nggak bisa baca kanji, bahkan hiragana aja nggak bisa. Padanan kata dalam bahasa Indonesianya itu adalah bahkan titik-titik saja. Nah, sekarang coba kita bedah dulu deh tentang reibung ini. Kita bedah menjadi 2 kalimat. Dari kanji ga zenzen yomemasen itu adalah kalimat 1, kalimat 2-nya itu adalah hiragana sae yomemasen, ya. Nah, di kanji ga zenzen yomemasen itu ada partikel ga-nya. Tetapi di hiragana sae yomemasen itu nggak ada partikel ga, tetapi adanya partikel sae. Oke. Nah, sama seperti yang tadi aku jelasin tentang kakujoshi dan toritate joshi, bahwa toritate joshi itu letaknya sama seperti kakujoshi ya. Kakujoshi itu salah satu contoh partikelnya itu adalah partikel ga. Oke. Nah, pada kata kerja di sini ada yomemasen ya. Yomemasen, kalau bentuk masnya, bentuk positifnya itu yomemas. Itu adalah kata kerja bentuk potensial. Aku udah pernah bikin videonya singkat sekitar 30 detik. Nanti coba kalian cek aja ya. Kalau misalnya penjelasan itu belum pas atau belum bisa kalian pahami, aku bakalan bikinin videonya khusus buat kalian ya. Nanti request aja ya. Nah, langsung aja kita ke bungkeinya ya, ke pola kalimatnya. Tapi kita mulai dari kata benda dulu. Kata benda yang disertakan partikel ga. Nah, partikel ga-nya itu kita hilangkan lalu digantikan dengan sae ya, maka menjadi kata benda sae. Contohnya udah ada tadi di reibung, tapi di sini aku bakalan kasih contoh lain ya. Sono mondai wa muskashi desu. Atama sae itaku narimasu. Ya, artinya tuh masalah ini sulit, bahkan kepalaku aja menjadi sakit gitu. Bahkan kepalaku aja jadi sakit kayak gitu ya. Saking sulitnya ini masalah ini sampai kepalaku sakit gitu. Nah, selanjutnya di sini ada meishi o plus sae. Artinya kata benda yang disertakan dengan partikel o. Nah, partikel o-nya itu dihilangkan lalu tambahkan dengan sae, maka menjadi kata benda sae. Contohnya, asa kara hiru made isogashi desu node kohi sae nomemasen. Yang artinya karena dari pagi sampai siang sibuk, bahkan kopi aja nggak bisa minum. Jadi simpel kan minasang? Nah, di sini tuh kata benda yang berisikan partikel ga atau partikel o. Partikel ga dan partikel o itu digantikan dengan partikel sae, maka menjadi kata benda partikel sae. Biar kerasa benar-benar pahamnya, coba kalian bikin contohnya sendiri-sendiri deh ya. Tapi ya minasang, kalau misalnya kata benda itu ditambahkan dengan partikel ni, de, e, to, dan kara, tetap nggak bisa dihilangkan. Ya langsung aja ditambahin gitu. Maka artinya di sini ada 2 partikel yang akan ada gitu. Oke? Contohnya, Nihon dokoro ka Bali e sae ita koto ga nai. Itu artinya jangankan ke Jepang, bahkan ke Bali aja belum pernah.
Oke, selanjutnya kita bahas sae untuk kata sifat ya. Kata sifat i-nya itu diubah menjadi ku. Contohnya, takaku, yasuku, dan lain-lain ya. Langsung aja ditambahkan dengan sae. Contohnya, takaku sae, yasuku sae. Untuk kata sifat na-nya itu tidak disertakan, tapi sertakan de. Oke? Lalu tambahkan dengan sae. Contohnya, benri de sae, benri de sae, dan shinsetsu de sae, shinsetsu de sae. Langsung aja kita ke reibungnya ya minasang. Reibung yang pertama, kimi to issho ni jikan ga hayaku sai kanjimashita. Yang artinya, bersamamu aku malah ngerasa waktu itu cepat. Reibung yang kedua, kimi ga soba ni inai kara shinpai sai naremashita. Artinya, tanpamu di sampingku, aku malah menjadi khawatir. Nah, dari kedua reibung pada kata sifat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa partikel sai itu tidak semata-mata hanya bisa diterjemahkan sebagai bahkan titik-titik saja. Tetapi juga kita bisa menerjemahkannya menjadi malahan atau malah. Oke? Pahami itu. Jadi, di sini ada dua padanan kata dalam partikel sai ke bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah bahkan titik-titik saja, yang kedua itu adalah malah atau malahan. Tapi ya minasang, hal tersebut tidak berpengaruh pada fungsinya. Tetap aja fungsinya itu untuk menyatakan bahwa ada suatu hal yang tidak wajar gitu. Ya, ada suatu keadaan yang gak wajar. Nah, kan kalau misalnya aku sama dia itu merasa waktu biasa-biasa aja. Tapi kalau aku sama kamu itu ngerasa waktu itu tuh kerasa cepat gitu. Jadi kan kayak gak wajar. Nah, masuk gak logikanya? Jadi intinya, penggunaan partikel sai itu harus sesuai, bukan cuma partikel sai ya, tapi semuanya, entah itu pola kalimat, partikel, dan lain-lain, itu harus sesuai sama fungsi dan padanan katanya. Oke, minasang, kita langsung aja ke kata kerjanya. Nah, di kata kerja ini kita nemu dua rumus ya. Kita harus ingat dua rumus nih. Yang pertama itu adalah kata kerja yang bentuk emas. Ya, kita ubah dulu kata kerjanya jadi bentuk emas. Habis gitu, emasnya itu dihilangkan, ditambahkan dengan sae, ditambahkan dengan suru. Oke? Contohnya, dari mimas, emasnya dihilangkan, ditambahkan sae dan suru, maka menjadi misai suru. Kalau misalnya mau bentuk emas juga boleh misai shimasu. Oke? Nah, bentuk yang kedua itu adalah kata kerja bentuk T tambahkan dengan sae, tambahkan dengan aru atau iru atau kureru dan sejenisnya gitu minasang. Nah, padanan katanya sama fungsinya masih tetap sama, yaitu bahkan atau malahan, yang menunjukkan suatu keadaan yang gak wajar. Untuk contohnya sebagai berikut. Asa kara yoru made gohan o tabe sae shinakatta. Yang artinya dari pagi sampai malam bahkan makan nasi aja enggak. Oke, minasang, itu aja dulu materi untuk video kali ini. Semoga mudah dipahami karena ini udah lumayan lama. Jadi, dadah.